Perkenalkan, nama saya Rosalia Milani Adista, semester 4, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema inovasi pengembangan bahan dan sumber belajar dalam pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu, pengembangan bahan ajar IPS adalah meningkatkan keterampilan sosial siswa serta komitmen siswa terhadap perkembangan di masyarakat. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Adanya bahan ajar, maka pembelajaran akan lebih efektif karena guru memiliki banyak waktu untuk membimbing siswanya dalam memahami suatu topik pembelajaran, dan metode yang digunakan lebih variatif dan interaktif karena guru tidak cenderung berceramah. Contohnya seperti teks tertulis, rekaman suara, dan juga elektronik seperti laptop. Yang kedua, pengembangan sumber belajar. Dilakukan untuk menambahkan referensi dari materi supaya tidak terpaku pada materi yang terkadang pembahasan dan dengan dikembangkannya pada sumber belajar lainnya. Dan akan menambahkan kreativitas bagi guru dan juga siswa dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan, seperti buku paket, modul, LKS, brosur, kebun binatang, dan juga pasar. Yang ketiga, ciri-ciri sumber belajar. Yang A, sumber harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Yang B, sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai dengan tujuan yang ada. Yang C, sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi juga dapat dipergunakan secara kombinasi atau gabungan. Prinsip pengembangan sumber belajar. Yang pertama, dasar pengembangan perlunya mengembangkan sumber belajar di satuan pendidikan didasari oleh pertimbangan. Yang B, tujuan pengembangan sumber belajar dapat dilihat dari dua, yaitu secara umum berguna untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil keseluruhan dengan menggunakan aneka sumber belajar. Yang C, komponen pengembangan sumber belajar yang diperlakukan dan dikembangkan mencangkup semua mata pelajaran yang diperlukan pembelajaran di lembaga pendidikan. Yang kelima, pemilihan dan penggunaan sumber belajar. Hal yang perlu diperhatikan agar bisa terjadi kegiatan belajar pada siswa, maka siswa harus secara aktif melakukan interaksi dengan berbagai sumber. Belajar perubahan perilaku sebagai hasil belajar hanya bisa terjadi jika ada pengembangan media dan sumber belajar. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.